Dia tuh bilang gini, "Mbak, bisa nggak bahas cara ngatur gaji harian? Soalnya gaji suami saya sehari cuma 150.000." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel aku, Aina Masyitoh. Di salah satu video aku ada satu orang yang komentarnya tuh sebenarnya singkat aja, tapi kok aku tuh kepikiran terus ya. Dia tuh bilang gini, "Mbak, bisa nggak bahas cara ngatur gaji harian? Soalnya gaji suami saya sehari cuma 150.000." Pas aku baca itu aku langsung mikir, iya juga ya, ternyata masih banyak yang hidupnya tuh bukan dari gajian bulanan tapi gajian harian. Makanya di video ini aku mau jawab komentar itu, nggak pakai teori, nggak pakai ribet, aku mau langsung praktek. Tapi sebelumnya ada yang perlu disiapkan ya teman-teman. Yang pertama tentunya ada uang gajian, kemudian amplop yang beli di warung 1.005 atau kalau nggak ada bisa ziplock seperti ini. Tapi kalau kita pakainya ziplock itu harus ada stiker seperti ini atau kertas, nanti dilem kertasnya di depan ziplock. Oke, baiklah, kita langsung masuk ke pembagian uang gajinya. Nah, di sini sudah aku pegang uangnya ya. 150.000, biar mudah aku pecah-pecahin uangnya. Nah, bagi sebagian orang mungkin kelihatannya kecil, tapi buat yang sudah ngalamin, uang segini harus cukup buat 2 orang dewasa dan 1 anak dari pagi sampai malam. Karena uang yang tidak langsung dibagi itu biasanya kita nggak tahu tuh ya, tahu-tahu habis aja. Makanya begitu gajian, baik itu gajian bulanan atau gajian harian, harus langsung dibudgetingin biar kita tahu arus uang itu perginya kemana aja ya teman-teman. Nah, yang pertama kali wajib kita sisihin begitu gajian tuh apa sih teman-teman? Betul sekali, tabungan. Begitu kita gajian, baik bulanan maupun harian, kita wajib menyisihkan 10% dari gaji. Itu jika kita tidak memiliki hutang. Tapi kalau kita punya hutang, prioritas adalah membayar hutang dulu ya. Di sini mau aku tulis tabungan. Kalau pakainya amplop bisa langsung ditulisin di amplopnya ya. Mau pakai pulpen atau pakai spidol atau pakai stabilo semuanya boleh, yang penting terlihat tulisannya. Untuk tabungan ini kita perlu menyisihkan 20.000. Sebelum itu aku tempel dulu ya stiker ini ke depan ziplock. Walaupun cuman 20.000 harus tetap kita sisihin. Soalnya kalau nunggu sisa biasanya tuh nggak pernah sisa ya teman-teman. Ini bukan soal jumlahnya besar ataupun kecil, tapi soal membangun kebiasaan. Oke, dan ini sudah selesai, kita masuk ke pos yang kedua. Untuk pos yang kedua ini, apa coba yang paling penting juga? Tidak ada paling penting ya, semuanya penting. Pos yang kedua, belanja makan. Untuk belanja makan ini, aku masukin 70.000. Bikin masakan atau menu sederhana aja, yang penting bisa makan bareng satu keluarga. Tidak harus mewah, yang penting cukup dan kita tidak kelaparan ya teman-teman. Karena namanya pengeluaran itu tidak boleh jauh lebih besar daripada pemasukan. Sementara untuk pemasukannya masih minim atau masih bisa dibilang cukup, maka pengeluaran juga harus menyesuaikan. Di sini aku hitung dulu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dah 70. Lalu kita masukkan ke dalam ziplocknya. Kalau pakainya ziplock atau amplop itu aman ya, uang itu tidak kelipat-lipat. Selanjutnya untuk jajan. Tapi kalau ibu bapaknya tidak mau jajan, ini untuk anggaran jajan anak. Anak tuh sebenarnya tidak minta mahal,
Kadang cuman ingin dibeliin jajanan kecil, asal diperhatiin aja gitu loh teman-teman. Oke, kita masukin untuk jajan ini 20.000 ya, seperti yang saya bilang tadi. Cuman kalau di daerah saya di Magetan itu jajanan pasar tuh harganya 1000-an, 1000, 1500. Ya kita belinya harus sesuai dengan budget kita. Selanjutnya untuk pos yang keempat, dana cadangan. Karena hidup itu tidak selalu mulus atau ada aja perkara yang tak terduga, kita harus siapin dana cadangan. Untuk gaji 150.000 setiap harinya, dana cadangan harus menyisihkan 30.000 ya teman-teman. Misalkan bensin habis atau ban motor bocor, bisa diambilin juga dari sini. Nah, ini masih ada sisa 10.000. Ini adalah sisa terakhir, bisa dipegang istri. Sebab kalau punya pegangan meskipun sedikit, hati itu ngerasa agak tenang. Setiap kali sudah gajian, apabila gajiannya harian, ya langsung dibikin budgeting seperti ini. Atau kalau memang gajiannya bulanan, itu bisa pakai dua cara. Mau dibudgetingin tiap minggu atau langsung dibudgetingin sebulan sekali. Itu monggo. Kalau cara ini cocok, silahkan dipakai. Kalau tidak cocok, sesuaikan saja dengan kondisi masing-masing. Karena setiap rumah tangga itu punya gaji yang berbeda, punya kebutuhan yang berbeda, dan punya cara yang berbeda. Terima kasih sudah mampir di video aku. Jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya aku bisa lebih semangat lagi untuk bikin video. Terima kasih ya teman-teman. Jazakumullah khairan asalan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.